musisi lah ya, musisi itu ada penyanyi ya, ada pemain band. Iya, ini dari awal supaya nggak bingung gitu. Musisi ya, musisi. Mereka pengen rekaman kan? Oke, mereka rekaman. Sini rekaman ya. Mereka rekaman. Lalu siapa yang membiayai? Namanya label. Bisa label sendiri, bisa label orang lain. Label ya. Label itu bisa ada di sini, ada Aquarius, contohnya ya. Aquarius yang dulu nih, ya kan, Musika, Trinity, Sony, ya, musik, udah, dan lain-lain. Ini rekaman. Nah, ketika mereka rekaman itu, mereka mendapatkan royalti yang namanya mechanical. Sebentar, ya udah nggak salah, harusnya apa, mechanical rights. Mechanical rights. Nah, ini untuk komposer. Ketika musisi ini rekaman menghasilkan apa? CD kan ya, kaset atau CD dulu ya, kaset 90-an sampai 2000, ini tahun 90-an, 70-an ya, pokoknya 70-an, 90-an sampai 2000-an. 2000-an. Kaset, CD, ya kan, 2000-an. 97 juga ada sih, pokoknya sekitar gini lah, CD compact disc, terus lagi digital ya. Digital. Nah, digital. Dalam ini namanya platform ya. Ada platform digital, ada platform analog, kaset dan CD. Ini menghasilkan sebuah royalti untuk komposer. Hak ekonominya ya, hak ekonominya royalti untuk komposer untuk di sini. Namanya mechanical rights. Pencipta lagu dapat dari total itu 9% di kontrak. Lalu pemain band ini penyanyi ya, penyanyi komposer. Terus yang ini, mereka yang di sini dapatnya di mana? Namanya apa, Denny Casmala? Tuh, Denny aja lupa, apalagi Once. Nah, salah. Sound recording rights. Nah, sound recording ini kurang apa deh, rights. Nah ini ya, sound recording rights. Saya tanya sekarang, ini belum konser ya, belum konser. Berarti Agnes Monica dapatnya di mana? Sound recording rights. Nah, ini Agnes dapatnya di sini. Abi Bias dapatnya di mana? Mechanical rights, benar anak-anak. Ya, 9% jumlahnya di sini ya. Ini kejadian sebelum 2014. Nah, ini adalah masa-masa di mana situasinya berbeda. Jadi Agnes Monica ketika dia dulu nyanyi waktu masih kecil, itu belum ada, belum di sini ya, masih kecil dia di sini. Agnes Monica kelahiran 1986, berarti 2014 dia umur berapa? Coba Badai jawab. Berapa? 2014. Iya. 28 tahun. Hah? 28. 2014, lahir 96. 28 tahun ya. Makanya ketika dia berumur 28 tahun, ini situasinya udah berbeda. Agnes 28 tahun, situasinya udah berbeda. Dia harus membayar yang namanya performing rights. Ya. Performing rights, live performing rights ya. Ya. Dia harus membayar ini untuk komposer. Untuk komposer.
Ini ada hak komposer di sini semenjak 2014 melalui UU nomor 28 ya. Hak cipta, tentang hak cipta. Nah, pasal 9 bunyinya harus ada izin. Nah, pasal 9 berdasarkan pasal 9 harus ada izin. Nah, ini yang Agnes selama 10 tahun dia nggak ngerti ini. Tapi begitu ngerti dia bukannya minta maaf, tapi malah ngotot bahwa harus nggak bayar gitu kan, harus nggak minta izin. Alhasil tahun 2025 diputuskan bersalah. Untuk sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan, Badai? Wartawan ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut. Absen dulu yuk. Jangan pipis dulu ya, jangan. Kalau mau izin ke belakang nanti. Ya. Kita kenal dulu ada label. Label ya. Yang tadi kita sudah sebutin siapa aja labelnya ya. Mereka menjualnya dulu kemana? Ke toko kaset, toko CD. Nah, toko kaset dan toko CD. Nah, ada yang namanya Distara dan lain-lain dulu. Sebelum ada DSP. Sebelum ini fisik namanya. Fisik. Ini jadi label jualan fisik. Ini ke tokonya kaset. Ini mereka mendapatkan 28 sampai 30% dari harga yang tertera. Ini tadi agak lupa tadi. Ya. Komposer kan 9%, sound recording rights itu bervariasi antara 6 sampai 15%, tergantung deal. Kalau Dewa 19 gede persennya, cuma nggak saya sebutin aja. Takut Tiu marah. Ulangi lagi ya, label Aquarius, Sony, Trinity, Musika, mereka menjual fisik, yaitu fisik itu adalah CD atau kaset. Ini namanya sebut fisik. Lalu label juga jualan yang namanya DSP, digital streaming platform. Nah, jualnya kemana? Macam-macam. Ya, platform apa aja lah, Langit Musik, ya kan, Spotify, Apple, Langit Musik, ya kan, Langit Musik, YouTube. Ini namanya pokoknya yang digital tuh kesini semua. Nah, ini semua itu kita sebut hak ekonomi yang bisa dimonetize. Nah, ini penting ini di sini, sampai sini penting. Ya. Waktu tahun 90-an ternyata hak ekonomi ini berkembang, tidak hanya CD, tidak hanya kaset. Tapi ternyata ada karaoke, ternyata ada restoran-restoran atau kafe atau hotel, mall, bahkan televisi swasta, bahkan radio yang mengumandangkan lagu-lagu daripada musisi dan penyanyi, atau musisi penyanyi yang tergabung dalam band atau penyanyi sendiri. Lalu label-label ini bingung gimana caranya untuk mengkoleksi hak ekonomi di seluruh Indonesia, mengkolek penyanyi band cafe yang nyanyi lagu-lagu Dewa, nyanyi lagu-lagu Padi, nyanyi lagu-lagu Chris Patih, seluruh Indonesia, mengkolek karaoke yang memanfaatkan
master atau lagu-lagu daripada band Dewa 19, Padi, Krispati, The Groove, lagu-lagunya Denny Casmala ini. Izinkanlah, itu kan semua karaoke setiap malam nyanyi. Judulnya apa namanya? Berharap Tak Berpisah. Gimana caranya? Bingung LMK ini, nggak bisa. Mereka akhirnya membentuk sebuah wadah namanya LMK. Dulu yang pertama itu KCI, lalu ada WAMI. Jadi kesimpulannya apa? Label membentuk lembaga untuk mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Dimonetize. Ini adalah domain daripada LMK. Domain, bahasa Indonesianya apa domain itu? Ruang lingkup. Kalau Giring waktu itu ngomong apa dia? Domisili ya. Sesama PSI kok gitu sih lo? Oh iya, sesama PSI. Harusnya ngomongnya domain. Nah, jadi domainnya LMK ini adalah mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Sekarang saya tanya, apakah konser musik, saya tanya sama wartawan, konser musik penyanyi atau band ya sangat terkenal, terkenal. Nah, ini bisa dimonetize apa enggak? Pertanyaannya. Susah atau tidak dimonetize? Karena saya tadi lupa bawa, saya punya foto Dewa 19 dari 2024 sampai sekarang. Itu ada hampir 400 foto. Itu menurut saya mungkin ya sekitar segitulah. Kalau artis atau penyanyi band yang sangat terkenal, kira-kira per tahun tuh ya 100 lah konsernya. Nggak sulit kan sebenarnya kan. Artinya apa? Artinya LMK WAMI ini bukan, konser musik itu artinya bukan ranah daripada KCI dan WAMI sebenarnya. Jadi kalau Ariel, karena dia salah pergaulan, dia ngomongnya belum ada aturan dari pemerintah. Bener nggak? Dia kan ngomong gitu kan? Saya dengar sendiri. Sekarang pertanyaannya, ketika Noah bertransaksi dengan IO, itu ada aturan pemerintah nggak? Nggak ada dong. Itu yang disebut kesepakatan para pihak. Misalnya saya punya mobil, gitu ya. Saya mau jual ke orang. Ada aturan pemerintah nggak? Nggak ada. Kalau mau setuju lagu mobil saya bekas nih, saya jual 100 juta. Kalau mau ya beli, kalau nggak ya nggak, udah selesai. Atau kalau rumah mungkin yang tinggal notaris aja pakai gitu. Jadi sebenarnya sama. Pencipta lagu dan penyanyi bisa berdiskusi sendiri sebenarnya. Semenjak adanya Undang-Undang Hak Cipta tadi tahun 2014, itu di pasal 81 sudah jelas, saya masukkan IG hari ini, bahwa perjanjian khusus, perjanjian lain itu bisa dilakukan oleh pencipta dan pengarang lagu. Tidak perlu diatur oleh pemerintah. Pemerintah udah capek ngurusin banyak hal gitu. Jadi Ariel dan kawan-kawan jangan cengeng, jangan kekanak-kanakan. Nggak perlu pemerintah untuk mengatur pengaturan hak ekonomi pencipta yang digunakan oleh para penyanyi. Nggak perlu. Iya, cukup deal sendiri aja. Caranya deal ya belajar sama emak-emak lah. Emak kan pinter nawar tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang